caranya ya. Maka dari itu berdoa mulai. Alhamdulillah, oke teman-teman. Boleh aku minta kalian semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya guna menunjukkan rasa nasionalisme kita. Boleh? Pagi
lebih. Temukan lagi kali ya, kita temukan lagi, kita presentasinya kita
Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngomongin tentang hobi nih. Ngomongin hobi. Ya teman-teman. Boleh? Langsung kita tembak aja kali ya. Boleh. Yang tadi salah kayaknya yang gini nih. Kita boleh langsung bareng. Boleh? Itu namanya Mila Dayanti atau kalian semua bisa panggil Kamila. Dia ini seorang mahasiswi, live streamer, terus admin salah satu brand herbal, dan dia alternative shop. Kalian penasaran gak sih gimana caranya dia tuh memulai semuanya? Penasaran gak? Ya udah, penasaran siapa juga. Ya udah, soalnya kita panggil bareng-bareng teman-teman. Kamila Dayanti 1, 2, 3. Kamila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman udah masih semangat juga sampai saat ini. Padahal ini udah jam berapa? Udah jam 2. Belum juga zuhur ya. Udah jam 11 tapi semangatnya masih dijaga. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan diberikan semangat setiap harinya. Nah, sesuai apa yang tadi dikatakan sama Kak Dea sama Kak Dinda juga, katanya tak kenal maka tak sayang. Udah ada yang kenal sama aku? Udah? Kalau udah kenal tuh kan? Ya. Perkenalkan, nama aku Mila Damayanti ya. Aku saat ini sebagai mahasiswi jenjang S1 di SIA Gici Bisnis Bogor. Teman-teman tahu nggak ada Gici di Bogor? Tahu ya? Dulu pernah di sana? Oh, pernah di sana ya. Nah, di samping aku sebagai mahasiswa juga, aku udah berpengalaman sebagai live streamer kurang lebih itu di 2 tahun lebih. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti udah lulus sekolah pengen jadi live streamer, pengen tipsnya atau mau tanya-tanya itu boleh banget ya, sangat terbuka. Tapi mungkin aku belum begitu banyak, tapi kalau misalnya teman-teman bertanya dan aku insya Allah bisa jawab sedikit demi sedikit ya. Nah, saat ini juga aku aku lagi bekerja di klinik pengobatan herbal di daerah Cilendek. Ada orang Cilendek di sini? Tapi tahu Cilendek? Tahu ya. Pokoknya yang dekat mau ke arah Parung right di situ. Nah, di samping aku sebagai mahasiswa ya, aku juga bekerja. Aku punya bisnis sampingan yaitu bisnis thrift shop. Jadi buat teman-teman yang misalnya suka sweater ya, nanti boleh kontak aku ya gitu. Nah teman-teman, tadi udah disampaikan sama Kak Dea sama Kak Dinda, judul yang kita bawakan presentasi pada siang ini yaitu hobi jadi rezeki, ubah kesukaan jadi penghasilan ya. Hobi jadi bisnis mulai sekarang. Nah teman-teman, ada yang tahu gak kenapa hobi kita itu bisa jadi penghasilan? Ada yang tahu gak? Atau teman-teman punya hobi terus sekarang jalanin bisnis juga kayak aku? Ada enggak? Oh belum ya. Semoga nanti kalian punya bisnis sendiri juga ya. Nah teman-teman, di sini ada beberapa hal yang memang mendorong aku untuk mendalami hobi aku. Ada yang tahu kok hobi aku dari tadi pemaparan sebelumnya? Udah ada yang bisa nebak? Hobinya apa? Ditokan. Boleh lah, itu di sampingnya ya hobinya ya. Ada beberapa hal yang memang mendorong aku untuk mendalami hobi aku. Hobi aku yaitu berjualan ya teman-teman. Aku udah mulai berjualan itu dari sejak waktu SD ya.
aku itu nggak ada dorongan ya, nggak ada dorongan kayak semangat ayo jualan ya, seperti yang aku bilang tadi, kadang mood kadang enggak ya. Itu muncul itu dari diri aku sendiri gitu. Karena salah satu alasan aku kenapa itu bisa jadi penjualan, karena seperti yang tadi diceritakan di awal, awalnya aku jualan terus aku dapat uang. Pasti seneng kan ya kalau misalnya dapat uang? Seneng nggak? Aku di sini agak nggak seneng gitu karena aku banyak dapat uang. Pasti seneng ya. Nah teman-teman ya, kok bisa sih hobi jadi penghasilan? Ya, pastinya itu bisa ya teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang memang mendukung hobi itu bisa jadi penghasilan. Yang pertama itu adanya motivasi tinggi ya. Saat kita menjalani sesuatu yang memang pada dasarnya kita suka atau pada dasarnya itu memang hobi kita, pasti lambat laun berjalan kegiatan itu bakal lebih senang gitu ya, bakal lebih asik gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita punya hobi fotografer. Di sini ada yang punya hobi fotografer? Cowok-cowok. Hobinya fotografer. Cita-citanya apa nih? Boleh tanya, boleh info cita-citanya apa kakak? Cita-citanya apa? Cita-cita saya menjadi pengusaha muda. Amin ya teman-teman, semoga cita-cita kakaknya bisa terwujud. Nah misalnya kita tadi kakaknya misalnya hobinya itu sebagai fotografi. Ya walaupun misalnya hasil di awal itu nggak bagus-bagus banget gitu ya teman-teman, tapi si kakaknya itu mengulik lagi, mempelajari lagi bagaimana sih foto yang dihasilkan kakaknya itu lebih terlihat bagus, lebih terlihat estetik gitu ya. Nah tanpa kalian sadari ya, dalam kalian proses mendalami atau mengedit caranya bagaimana foto kalian terlihat bagus itu, kalian itu sudah termotivasi secara naluriah karena hobi kalian sendiri gitu. Jadi dari keinginan ngulik bagaimana caranya foto itu terlihat bagus ya, dan seterusnya kalian itu bakal menjadi seorang fotografer yang profesional ya. Nah untuk yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar yang sudah diketahui. Yaitu apa sih? Yaitu orang-orang yang berada di satu lingkaran yang sama. Jika kita berada di lingkungan orang-orang yang ketertarikannya itu sama kayak kita, atau ketertarikan hobinya itu sama kayak kita udah tahu gitu bagaimana caranya menjual karya kita, baik itu jasa ataupun misalnya barang ya, tanpa kita perlu menganalisis lebih dalam lagi kriteria mereka gitu ya. Contoh misalnya kalian di sini ada yang hobi membaca? Boleh angkat tangan, pengen lihat yang hobi membaca ada berapa orang? Nggak usah malu-malu ya. Hobi membaca? Ih, teman-teman jangan diketawain ya, untuk yang hobinya membaca itu bagus loh ya, banyak wawasan nanti yang mereka dapat gitu ya. Nah misalnya tadi katanya di sini ada yang hobinya membaca gitu ya, terus kalian itu membaca, terus kalian di situ mencoba mereview buku-buku yang misalnya kalian baca di TikTok gitu ya. Terus dari situ kan udah terlihat gitu ya peluang-peluang yang sudah muncul kalau misalnya kalian hobinya membaca, kalian mulai mereview buku yang ada gitu ya. Terus dari situ kalian bisa jadi bisa mengubah kesempatan tersebut menjadi uang. Caranya bagaimana? Kalian bisa menjual secara pre-log ya buku-buku yang kalian punya, atau kalian bisa join di komunitas ya, komunitas membaca atau di media sosialnya gitu ya. Kita next lagi yang selanjutnya itu ada lebih bahagia.
misalnya sampai 3 jam sekali berdiri tapi dapat 20 juta gitu ya, sebenarnya pasti kita akhirnya tuh bakal senang karena kita akhirnya tuh bakal diapresiasi oleh bos kita, oleh teman-teman kita. Ingat banget waktu dulu pertama nge-host itu aku cuma 1 jam, tapi itu tuh baru memulai ya teman-teman, si akunnya tuh baru mulai berjualan. Ingat banget penghasilan yang terbesar yang pernah aku dapetin tuh 1 jam ada 20 juta ya, itu 1 jam loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya aku lanjut sampai berjam-jam, karena waktu itu tuh waktunya dibatasi ya, aku masih kerja jadi seorang live streamer. Tapi pada akhirnya orang-orang bangga kepada aku gitu ya, karena emang itu akunnya tuh baru mulai ya. Jadi kita tuh sebenarnya perlu loh diapresiasi oleh banyak orang gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memulainya. Pasti teman-teman bingung kan? Di sini ada yang bingung nggak? Udah punya hobi, tapi gimana caranya menyalurkan hobi teman-teman itu biar jadi uang? Ada yang mau tahu nggak gimana caranya hobi kalian itu nggak cuma kayak dipendem doang, tapi ketika kalian beraksi gitu ya doang bisa dapat uang? Atau udah ada yang tahu gimana caranya? Udah ada yang tahu belum? Nah, caranya itu yang pertama itu ada kenali dirimu ya, kenali dulu. Karena poin penting dalam kehidupan ini itu kenali diri kalian dulu sendiri, gitu ya. Kita harus mengenal diri kita sendiri karena itulah titik awal dari pengembangan diri yang bermakna. Dengan mengenali diri kita sendiri, nilai apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita senangi, apa yang kita minati, gitu ya. Serta apa kelemahan dan kelebihan kita, maka akibatnya suatu saat jika teman-teman memutuskan sesuatu keputusan itu akan lebih selaras dengan tujuan hidup teman-teman. Ya, nah sekitar sayangnya itu sekitar berapa ada menara pisah di sini? Miring, siapa? Miring. Betul sekali ya teman-teman. Jawabannya itu adalah miring. Terus kenapa emang kalau miring kakak? Asal jawab ya, karena kalau misalnya ada konstruksi terus atau ada bangunan terus dia tuh miring, berarti itu sempurna apa nggak sempurna? Nggak sempurna? Emang yang sempurna kayak gimana? Kayak kamu? Kayak kamu ya yang sempurna itu. Nah teman-teman, FYI untuk menara pisah ini emang awal konstruksi itu dia itu udah miring gitu ya. Kenapa sih miring? Karena memang pembangunannya itu dari bahan bangunan yang di bawah itu dia lunak gitu ya teman-teman. Tapi dari kemiringan yang terjadi dari menara pisah ini jadi terkenal gak ya? Kalian semua pada tahu? Coba kalau misalnya menara pisah ini gak miring, kalian pasti gak bakalan tahu gitu ya. Nah, bahkan menara pisah ini sekarang menjadi ikon di dunia ya, bahkan menjadi ke atas kemiringan itu menjadi daya tarik semua orang gitu. Balik lagi tadi ke Kak Salsa ya, yang pengen jadi novelis tapi nggak punya laptop ya. Kalau misalnya Kak Salsa mulai dari apa yang mulai aja gitu ya, nggak harus mikirin punya laptop dulu. Sama seperti ini menara pisah gitu ya. Menara pisah menjadi miring itu menjadi nilai jual ya, dia tuh jadi terkenal gitu ya, orang-orang banyak datang ke sana dan menjadi bukti sejarah yang hidup sampai sekarang. Ada yang mau kesini nggak? Lihat langsung. Mau? Nanti kita berangkat bareng ya. Nanti kita kabar-kabaran kalau misalnya mau berangkat ke sini. Apa? Oh iya siap, nanti calling-calling ya. Nah, promosikan hasilnya. Teman-teman, orang lain gak bakal ada yang tahu loh kalau misalnya nggak kita kasih tahu. Contohnya kalau misalnya kalian lagi belajar di kelas, kalian gak bakal mungkin tahu dari kalau misalnya guru kalian gak kasih tahu gitu. Dengan membagikan apa yang kita kerjakan, kita membuka pintu untuk kesempatan peluang untuk datangnya serta belajar dan dari kritikan apa
kritikan yang datang untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, intinya dengan mempromosikan itu bakal membangun personal branding teman-teman. Dengan apa yang kita suka adalah bentuk investasi dan pembelajaran. Jika dilakukan dengan tulus dan segenap hati, maka orang-orang memandang kalian itu sebagai inspiratif. Jadi jangan ragu untuk membagikan hasil dari apa yang kamu suka dan kamu kerjakan. Contohnya kayak gini. Di sini ada yang hobi menyanyi. Siapa? Juli, Melani. Nyanyinya di kamar mandi aja atau udah tampil di semua orang? Oh, berarti suaranya bagus, itu bagus banget ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hobi menyanyi, tapi kalian nyanyinya itu di kamar mandi doang gitu ya, mana mungkin orang tahu gitu ya suara kalian bagus. Nah, maka dari itu buktiin. Iya, promosikan, buktiin ke semua orang, buktikan kepada seluruh dunia kalau suara kamu bagus. Ya, nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu orang lain belum tentu punya bakat seperti kalian. Mau nyanyi boleh, nyanyi dulu atau ya, nyanyi apa? Kopi dangdut? Mau apa? Nyanyi, nyanyi ayo, harus berani kan tadi harus tunjukkan kepada seluruh dunia. Boleh, atau pincang-pincang. Oh boleh, ayo harus berani. Harus berani. Boleh ya, nanti ya di akhir kita nyanyi bersama. Ya nanti kakaknya yang mimpin. Gitu. Nah teman-teman dokter. Nah, semangat pagi. Pagi. Lu kompak ya, harus kompak. Pagi-pagi semangat bukan. Gitu aja ya teman-teman ya. Semangat pagi. Tangannya kayak gitu ya. Nanti pas yang ketiga lebih semangat lagi. Pagi-pagi semangat kita mulai ya. Atau makanya mau memimpin di sini oke. Ya. Kita mulai ya. Semangat pagi. Belum lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, terima kasih teman-teman. Kita lanjut lagi nih ya ke judul yang terakhir, yaitu little by little, step by step. Teman-teman tahu nggak kenapa nggak langsung big step aja? Jadi little by little itu dari kecil ke besar. Kenapa nggak langsung besar aja gitu? Iya betul. Itu ada lagi. Kita takut meledak emangnya bom gitu ya. Nah teman-teman, kenapa sih by little gitu ya, nggak big step aja langsung biar gak ada prosesnya gitu ya? Filosofinya kayak waktu kita masih bayi. Teman-teman di sini pernah bayi nggak? Astagfirullah, maksud berojol segede ini. Agak serem juga ya. Kalau aku sih dulu itu pernah bayi ya teman-teman. Nah filosofinya waktu kita masih bayi kan nggak langsung bisa kesana kemari berjalan berlari gitu ya. Nggak mungkin kan ya. Kalau langsung berojol tiba-tiba situ kan sionya orang ogenya teman-teman takut gitu ya. Takut pisan. Ya kayak gitu tiba-tiba segede gini. Mungkin ya gitu ya. Nah
ya dan menyelesaikan semua tugas aku gitu ya. Teman-teman terima kasih banyak juga untuk semangatnya, segala perhatiannya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya ya, menjadi jalan pertama teman-teman agar teman-teman itu lebih tahu diri kalian, hobi kalian ya. Buat yang punya hobi, terus dalami hobi kalian ya, karena aku yakin kalian semua pasti sukses, pasti berhasil ya. Aku belum tahu nih di sini kelas berapa aja. Kelas 10 tuh berarti satu SMA ya. Ada kelas berapa lagi? Oh 11 ya. Berarti tidak lama lah ya teman-teman, juga gak terasa kalian tiba-tiba harus keluar, harus melihat dunia asli gitu ya, juga terasa. Nah, kalau misalnya sesuai yang tadi tema yang aku bawakan, semoga menjadi titik awal teman-teman untuk mendalami hobi teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf aku masih banyak kurang dan salahnya. Semoga termotivasi dan kalian lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, boleh tepuk tangan lagi buat Kamila. Sebutkan cara mengenali diri. Tadi Kamila sempat singgung ada beberapa cara untuk mengenali diri sendiri. Ada yang ingat gak caranya ada apa aja? Boleh. Maju ke depan. Boleh maju ke depan. Maju ke depan ya. Tepuk tangannya teman-teman. Namanya siapa? Namanya Bisa. Oke Bisa, coba sebutkan cara mengenali diri sendiri. Tadi ada apa aja? Bisa tanya ke teman, seperti kamu mau kemana. Terus juga bisa pakai website. Website kenali diri kita sendiri. Terus bisa 10 menit atau 15 menit nulis di buku tentang hari kita, pesan atau pesannya. Terus sudah itu terakhir Udah. apresiasi. Kita tanya Kamila kali ya. Bener gak Kamila? Tuh. Dapat hadiah. Boleh? Kita foto dulu sebentar ya. Alasan kenapa hobi itu bisa jadi cuan. Ada yang ingat gak apa aja kenapa hobi itu bisa jadi cuan? Ya Allah, teman-teman, atau sebutin salah satu deh. Oke, jadi boleh sebutin nggak tadi Kamila backgroundnya apa aja, hobinya apa? Apa sih namanya? Ada yang bilang ikut sama buka trip di daerah Cirebon ya, di daerah itu sama kuliah di SKI. Betul banget. Hobinya mikirin dia. Semuanya, kita ya.
Thank you. Teman-teman, kita recall lagi ya, jargonnya hobi jadi bisnis. Hobi jadi bisnis. Wah, nggak merasa tadi ya udah di penghujung acara aja. Iya ya, alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah banget banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Kalau aku sih teman-teman yang aku ingat banget tadi kamera sempat singgung kalau misalnya kita kayak arahnya apa aja sih aku masih akan jelas. Sementara kalau misalnya kita ngambil sendiri akibatnya apa? Kita jadi frustasi, terus kita jadi nyasar kan? Makanya kenalin dirimu, coba berbagai hal kecil dan gak harus sempurna. Yang penting itu konsisten. Yang penting apa teman-teman? Little step by step, itu konsisten. Jadi teman-teman, jangan remehkan hobi kalian. Jangan takut mulai dari hal kecil. Justru dari hal kecil itu kalian bisa mulai dari nol. Jangan merasa kalian itu belum cukup. Justru kalian itu harus mulai dari sekarang, dari mulai siapa kalian sebenarnya. Karena satu hal yang pasti teman-teman, kesempatan akan lebih mudah datang pada mereka yang terus bergerak. Untuk terakhir kalinya, kalau kita bilang hobi jadi bisnis, mulai sekarang, oke? Hobi jadi bisnis. Hobi jadi bisnis. Tapi karena kita teman-teman, hobi jadi bisnis. Oke, sekian dari kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me.